Demikian tadi penyampaian tausiah dari Al Habib Hasan yang luar biasa. Mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk mengambil berkahnya juga marilah kita simak penyampaian tausiah dari Al Habib Zain bin Muhammad. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura qulubina, sayyidina wa maulana Muhammad habibillahi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yamqahu qawli bijahin nabi washabi wal ali. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana adanya mereka di tengah-tengah kita, adanya habaib, adanya habib tengah-tengah kita menjadi suatu alat, jadi suatu sarana media penghubung kita dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun di akhir zaman ini banyak orang yang tidak suka sama habaib, banyak memenjarakan habaib, banyak memfitnah dan lain-lain, gara-gara ada kepentingan pribadi dan mau menjerumuskan zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Dikiranya habaib itu berbahaya, tapi ketahuilah memang darahnya mereka darah para pejuang. Darah mereka adalah darah yang tidak takut dengan yang namanya mati. Darah mereka memang darahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak heran seorang habaib itu kencang dalam menegakkan syariatnya Allah dan membela syariatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ulun hormati Bapak Turmuzi dan bapak-bapak aparat, baik para militer ataupun sipil yang berada di tempat ini, tanpa ulun sebut nama sidin satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat ulun kepada babuhan pian para aparatur negara, baik militer ataupun yang sipil. Ketahuilah hadirin, kita ini di bulan Rajab, bulannya salat, yang mana salat kita dibandingkan salat seperti salatnya As-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang sama-sama kita yakini sebagai orang Banjar bahwasanya beliau adalah sosok daripada mazhar daripada pada datu-datunya, bahkan mazhar daripada wurrathah, pemilik pewaris daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dengan Maulid Habsyi kita bisa enak bermaulidan dengan adanya beliau di Kalimantan ini suatu sangat luar biasa. Walaupun beda haul di sini, beda dengan haul-haul yang ada di kota-kota lain. Maaf, ini bukan ulun membandingkan ya Habib, karena apa? Ulun banyak hadir haul Solo, hadir haul Sena, haul sini. Tidak ada namanya itu, namanya apa? Makanan gratis. Orang buka berbondong-bondong dari Kaltim sana, Kalimantan Timur, sampai Binuang, sampai ke sini, banyak bondong-bondong apa? Membuka warung jamuan gratis. Nah ini ulun gak pernah debukan di haul manapun yang pernah ulun umpati. Ini sangat ajaib gitu loh. Orang Banjar ini sangat luar biasa dalam mereka meyakini dan menghormati daripada seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada itu kita berkumpul di sini ibu-ibu, walaupun ada yang sakit pinggang ya,
ada yang matanya sudah kelilipan, ada sudah ngantuk ya kalau apalagi urun ini pandir pulang ini nih. Tapi itu pandirnya pemamai pulang. Ini tahalan ini ridho ya kalau amun kada terima maju dulu kasih aja nah langsung. Zaman urun nunjuki kelengkeng. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Komplek kita, pian, ulun, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Beb? Karena Allah pengen membuktikan, pengen menunjukkan kepada kita sebagai umatnya yang berakal bahwasanya perkumpulan seperti inilah, perkumpulan di dunia seperti inilah yang menjadi solusi kepada negara kita, solusi persatuan daripada rakyat Indonesia, yang mana negara kita sudah dipecah-pecah dengan berbagai bentuk daripada kepercayaan dahulu. Kepercayaan sekarang yang merambah di Indonesia adalah neo-PKI. Dia tahu juga sama PKI lah. Karena kenapa ulun heran sekarang, ulun punya kemanakan itu di buku sejarah Pak ada lagi yang namanya PKI diceritakan, nggak ada, ya kan? Kok kenapa pian benci sama PKI? Itu yang benar yang membunuh para ulama, membunuh para habaib, memusuhi orang muslim. Ini perkumpulan seperti ini, mereka sangat takutkan perkumpulan seperti ini. Tidak ada yang perkumpulan yang bisa menyatukan hati daripada manusia kecuali perkumpulan itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Makanya katanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, masih majma'il kaum, tidak ada perkumpulan daripada orang-orang alladzi yujallidul qulub, yang akan meluluhkan hati-hati manusia, kama majma'il maulid, sebagaimana perkumpulan maulid ini. Kita harus sadar, kita perlu dengan Nabi Muhammad, kita perlu dengan orang-orang yang muttasil ilmunya, akhlaknya, amaliyahnya dengan Nabi Muhammad, seperti guru kita, guru sekumpul. Memang guru sekumpul itu Masya Allah Pak lah, sudah orangnya alim, berwibawa, wibawanya tidak pernah luntur sampai sekarang, jabatannya tidak pernah luntur, penyebutannya tidak pernah luntur. Di mana-mana disebutkan tentang kebaikan beliau, jerih payah beliau, murid-murid beliau ribuan. Bahkan di Indonesia ini tercatat beliau ini adalah salah seorang mujaddid, mungkin mujaddid daripada Thariqah Samaniyah, yang mana beliaulah yang menghidupkan kembali kefarduan kifayahnya seseorang muslim untuk mengenal Allah dengan pelajaran sifat 20. Kalau udah takut non biar seberataan ada di sini jawab apa sifat 20 lah. Ngertilah dulu sifat 20. Kenal sama Allah enggak? Kenal dengan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Apa sampai di situ aja tidak ada Muhammad Rasulullah? Ya kan? Pernahkah kita merasakan beribadah seperti beribadahnya para aulia yang merasa selalu dimuraqabahi, dilihat oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau kalian tidak pernah merasa merasa dengan dilihat Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan engkau diibadahnya, salatmu, ibadahmu, pekerjaanmu, apapun aktivitasmu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita ini semua dilihat sama Allah. Hati kita, nih pian hati nih, hati nang duduk di sini, mah habis pulang mulai, apa tuntong, ulun sudah mulai tadi bebe lapar, dikira pian ulun pian aja karena lapar, nang bakuciak deh pian tau lah, nang bakuciak nih, nang mama ini, kama juga lapar juga,
Dikira-kira uyah pian aja kan uyah. Ulun uyah juga sakit pinggang sudah. Ini kesamutan nah. Pian nyaman aja. Anak ada mendengarkan ulun bapak bamame goreng. Ya bukan berjahal lah. Maaf ulun lah. Nah ada goreng berarti itu keturunan ada berjahal lah. Katakan siapa kah? Minta maaf ulun lah. Mohon habis ini pian kada terima. Silakan telepon ulun kena. Ya kan? Silakan pian ngobrol ulun. Silakan pian datang ke rumah ulun. Kita ngopi bareng. Ya kan? Ngopi bareng. Ya kan? Aduh. Ya kan? Biar sama-sama kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita di bulan Rajab nih, ya. Udah bulan Rajab yang kesekian kali daripada umur kita. Pak, sholat kita bagaimana kabarnya? Hah? Apakah tambah uyuh kah, tambah nyaman kah? Jangan-jangan sholat kita menjadi beban daripada kehidupan kita. Ya? Apakah sholat yang kita lakukan setiap hari, Bu, sudah menjadi sebagai raihanah penghibur daripada hati kita? Terus apa yang kita andalkan selain daripada perkumpulan ini? Yang kita andalkan cuma rasa cinta kita dengan Rasul. Yang kita andalkan rasa cinta kita dengan para aulia Allah. Malam ini kita diberikan taufik dan hidayah. Tidak semua orang mendapatkannya. Ya kan? Tidak semua yang bisa hadir ke tempat ini. Bahkan tidak semua berkesempatan duduk seperti duduknya kita di majelis seperti ini. Maka ini nikmat yang besar. Perkumpulan ini jangan sampai kita lewatkan di hidup kita. Di sisa-sisa umur kita. Kita semuanya pasti mati. Firaun, pian tahu lah Firaun. Firaun itu punya kursi untuk selirnya 1000 kursi dari emas. Kursi selir. Bininya Firaun jumlahnya 1000. Tuh pian. Bayangkan pian. Wah apa berselawar itu. Dan kursi bininya emas. Gudang buat naruh hartanya itu kuncinya dari emas. Kaya tuh Firaun. Saking kayanya apa? Kuncinya itu bisa dibawa oleh orang 40 orang. Banyak kuncinya. Kaya. Tapi Firaun ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kada pernah kering. Jadi Pak lah dengarkan telinga. Buka telinga lah Bo Mau laki pian kada pernah kering. Berarti itu laki pian ada bibit keturunan Fir'aun. Bini pian kada pernah selismaan, kada pernah flu, kada pernah sakit kepala gara-gara kredit rumah macet, gara-gara kredit mobil macet, ya kan? Kada pernah pusing, kada pernah beriang. Berarti bini pian adalah keturunan Fir'aun. Nah ini gue malih gue amun orang sugih kada pernah baring nih. Lah bisa ngaku apa? Ngaku jadi Tuhan. Firaun jadi Tuhan, ngaku jadi Tuhan. Ulan betakon non dia sebutan Firaun mati kada? Mati kada? Mati. Berkuasa ratusan tahun. Ya. Kenikmatan dunia dia miliki. Baik harta, baik wanita, baik tahta dia miliki oleh Firaun. Mati enggak? Makanya yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kata Nabi, kalau ada di hati seseorang itu sombong, la yadkhulul jannah, kada mau masuk surga. Tapi umat Rasulullah semuanya masuk surga enggak? Ujar Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin.
Cuma muskilahnya, masalahnya takut ada yang mampir dulu. Mampirnya di mana? Di warung. Ya kan? Ngelikin rokok dulu. Takutnya dipanggang dulu. Ini bahaya. Bahaya tidak? Pian. Ya kalau ambil korek api, nyalakan lilin. Banam tangan. Tahanlah. Tahan kada? Karena malam ini cobailah. Kalau mau mencoba berarti aja ulang. Tahu aja api ini luput gue. Pintar banget bungul. Siapa yang tahan sama api? Nggak ada. Sedangkan api dunia itu sudah 70.000 didinginkan. Ya, ini api dunia itu bagaikan kukus api di neraka. Ayo Bian, bagaimana dengan api neraka? Nanti ada kata dari Rasulullah SAW, daripada penghuni neraka yang diberi azab, diberi sandal. Bu, Bian kalau ditokarakan sandal bagus, hakon gak ada? Sandalnya nang larang, hakon gak ada? Minta lawan lagi Bian, jangan ulun. Diberi apa? Azab sandal. Sandalnya terbuat daripada timah. Timahnya dari mana? Api neraka. Ketika dia makai itu sandal, ini ubun-ubunnya langsung menggurak. Ketika menggurak, tidak sampai beberapa detik, ini apa? Seluruh kulitnya langsung terpacul. Ayo. Dan dia menyangka ini orang yang diberi sandalnya Pak, paling dahsyatnya azab neraka itu dikiranya. Padahal kata Rasulullah itu paling ringannya. Itu paling ringan azab neraka. Ini bagi siapa? Ini yang bagi orang yang diberikan amanah nih, hati-hati nih. Amanah harta, amanah umur, amanah jabatan, jangan engkau hianati. Gara-gara jangan engkau hianati Tuhanmu, gara-gara makhluk yang cuma bisa mati juga makan seperti maut. Dia ulang kada menyinggung siapa-siapa. Sama-sama, ayo makanya dengan momentum haul guru sakumpul sekaligus juga Isra Mi'raj. Benarkan lagi sholat kita. Sholat kadang-kadang di akhir waktu. Kalau kita, nih maaf, pejabat nih biasanya dipanggil oleh petingginya. Misalkan Polda dipanggil oleh Pamandirin. Ini rabi mana kan bahol nih. Banyak kan seseran. Ya kan? Dia kena takutan gak, Bib? Apa takutan? Mana ada orangnya ini. Benar. Ada takutan, apa takutan? Ya. Kalau salah padakan salah ya. Nah hendak ampe hanya bahol semalam kemana bun? Kamay kan padakan nah bandir. Paling dah dupak paman birinya. Nabib jendon jangan dianun. Ya. Ayo sama-sama kita pelajari sholat kita. Kalau kita orang yang punya harta, tahta, jabatan dipanggil oleh petinggi kita, taruhlah kita dipanggil oleh Bapak Presiden. Hari ini dipanggil, hari ini juga datang. Jam 2 kata Bapak Presiden ke rumah. Jam 2 siang, tanggal 27 saya tunggu di sana jam 2 siang. Kira-kira datangnya jam berapa? Subuh udah ada. Ini yang manggil siapa? Makhluk. Manu makannya nah bisa mati kada? Bisa. Ini malam ini kita berkumpul di sini ya. Dikatakan bisa ada mati lagi nanti. Kalau tahu Bang, mohon kebun pian yang berdahulu mati ada apa juga? Belum berdua ya Pak. Takutan juga mati. Takutan di malam pertama diletakkan kita di dalam kubur. Ini kada ada lagi yang membela. Kalau di dunia kita tidak pernah kenal dengan wali,
Kita siapa yang bela dalam kubur? Ya, kita kenal aparat, panglima, bintang 7 kalau perlu. Ya kan? Penguasa dunia kita kenal. Tapi ketika kita di dalam kubur, siapa yang bela kita? Ini yang harus ada di pikiran mukmin. Ketika kita di dalam masuk dalam kubur, siapa yang bela kita? Harta tinggal di rumah. Rumah yang begitu banyak, bagus, istri yang cantik, diwaris, diambil orang. Ya enggak? Bujur ada? Harus ada lagi nih. Harus ada. Tambahin lagi. Ya. Nih, betul ini. Ini memang menampar kepada telinga kita. Pahit di hati kita. Pahit gak enak di hati kita yang ulun ucapkan ini. Tapi ini kenyataan yang akan kita hadapi. Ya enggak? Kalau sholat kita kadang-kadang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dipanggil Bapak Presiden. Kita luar biasa perhatiannya, bajunya yang bersih, ya kan? Sepatunya yang bersih, bermerek yang mahal, ya tidak? Pakai wangi-wangian yang bagus, ya tidak? Giliran dipanggil oleh Allah lewat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena aja dulu kena. Kita lebih takut daripada Allah. Gak pernah takut sama Allah. Buktinya ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ibu-ibu lagi rame nonton sinetron nah. Jangan muda-muda nang apa babine nang anom-anom lagi rame drakornya nah. Ya. Oh jarak kakanakan apa lagi rame lato-latonya nah. Iya kan? Ini yang manggil Allah Al-Malikul Muluk. Kita udah tahu. Bahkan kadang-kadang azan lagi ya, sholat lagi. Emangnya kita ini hidup nggak bisa sujud sama Allah, tapi sujud sama makhluk. Boy ini kayak Habib Rizik, bukan. Jangan samakan Habib Rizik ini. Kayaknya lu ditangkap kurang. Wahnya ini. Jangan Allah Akbar. Ya, minta maaf ulun lah. Ini cuma nasihat. Nasihat itu bagaikan pil, ya kan? Pil buat pengobatan. Kalau pian garing disuruh minum pil. Nah, pian mau masih minum jamunya, pahit karena nyaman. Ya Allah, pian rasakan karena nyamannya. Habis itu bertobat, habis itu tidak pernah lagi sholat sendirian, sholat berjamaah terus, sholatnya nomor 1, sedekahnya nomor 1, sholawatnya nomor 1. Maka pastilah pian akan bahagia dunia sampai akhirat. Kita pengen hidup tuh senang di dunia aja kah? Apa senang dunia sampai akhirat? Sampai akhirat dong. Bawa rumah pian, bawa mobil pian, gasan akhirat. Harta yang pian miliki kapan lagi pian sedekahkan di jalan Allah? Kapan lagi pian dermakan untuk membantu masjidnya Allah, perjuangan pesantren-pesantren, guru-guru ngaji. Pian tahulah guru ngaji paling gajinya 500.000. Mana guru anu tuh tadi ada guru kawan kaum tuh. Kasihan. Mbah, coba guru ngaji 500.000. Anaknya 3, bininya 2, kada cukup. Ini tugasnya siapa? Nang Sugih. Kalau Nang Sugihnya pintar. Kalau Sugihnya gaganggam, apek, bahel. Ini artinya Sugihnya orang bungun. Dengarkan dong banyak kasih duit. Dengarkan. Enggak nah, dengarkan. Mama ini tahu lah. Dia masih diundang. Jangan undang-undang lagi biar tahu lah. Nah, ini benar kenyataan seperti ini. Coba rumah aku nungguin sebentar lah. Maaf lah. Kita sebagai muslim kadang-kadang nangis juga.
Tuh, orang Kristen. Tahu orang Kristen? Menang tambah tuh. Ulun takut. Orang Kristen tuh kalau hendak bikin apa? Gereja. Ya Allah, adalah sumbangan di jalan. Ada kan? Orang Kristen mau bikin gereja tempat ibadahnya, ada nggak sumbangan? Terima kasih Pak Bu, dibayarkan 2.000 kasih 1.000. Ada nggak? Ada. Coba giliran Muslim yang paling banyak di Indonesia, nang sogenya banyak juga di Indonesia deh. Banyak haji-haji nih. Ya Allah, sahabat aja jiut Islam nih. Ya. Nah, ulun kada heran kayak bebuahan siden tuh menolak akan orang ratusan ikom. Kada heran, duitnya banyak. Ya kan? Bahkan polisi takut sama dia. Pada SMP aja sekolah. Ayo. Kita takut sama duit. Berhala kita duit. Berhala kita adalah makhluk, bukan Allah, bukan Rasulullah. Kapan lagi? Mumpung modal kita masih ada. Ini kita modal sama Pak. Ulun pion-pion sama modalnya apa, Beb? Umur. Coba habis umur, pion. Apalagi kabar? Hendak isuk ya. Datang malaikat Israel. Ini tamu yang misterius. Kada tahu kita kapan datangnya. Tidak pernah kita kirim undangan SMS sama dia ataupun chat melewat WhatsApp dan lain-lain. Tidak pernah. Datang dia sama kita. Kita apa? Mau tapal dengan duit, dengan jabatan kita. Oh, saya ini Panglima Jenderal loh di Israel. Nanti saja ya. Saya dicabut nyawanya. Ada nggak? Kira-kira Israel mau nggak? Siapa lo? Ya kan? Bahkan mungkin kalau lihat jenderalnya ini kurang ajar, suka bunuhin orang Muslim, suka nyakitin ulama, pejuangnya Rasulullah, itu mungkin cabutnya itu, dia makin, ya, makanya hati-hati, ya, lahmul ulama katanya apa? Beracun, dagingnya. Darahnya ulama beracun. Nih, kalau percaya biar cari jangan ulun kan bisa kan. Takutan juga ulun kulit selapis juga baik sama kayak pian juga. Cuma mundur kandil nih Pak. Kalau tahu lagi siapakah hendak setinggi apapun jabatannya di dunia. Kalau memang dia salah di depan ulun. Kalau memang benar kata ulun. Janganlah. Nah, ini sudah ada sedikit sabotase dari langit ini. Ini kira-kira sudah selesai belum ya? Aduh, ini terus nih apa nih? Jadi Pak, mumpung kesempatan masih ada, harta masih ada, jabatan masih ada, ayo gunakan untuk mengingatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lagi? Kita bernabikan siapa? Belum takut nonton seperti Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Cinta nggak sama Nabi? Pengen dapat sahabat Nabi? Pengen dapat pertolongan Nabi? Bantu Nabi. Ulun di sini, wallahi ulun di sini Pak lah. Ulun bapak ulun bukan ulun benci lawan siapapun. Tidak. Tapi apa? Pengen mewujudkan cita-cita Nabi. Apa? La yarda ahadan min ummati yadkhulun nar. Itu catat apa? Catat di hati memoribian. Kada hendak satu orang pun dari umatku kata Rasulullah SAW masuk neraka. Ulun, cita-cita ulun bermamai seperti ini, ulun seperti kerasnya. Cita-cita ulun apa? Kada hendak satu pun pengen merealisasikan cita-cita Nabi. Kada hendak satu orang pun dari pada umatnya masuk neraka. Itu aja untuk tujuan ulun, simple aja. Ayo sama-sama. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Kapan lagi engkau akan bersujud kepada Allah? Kapan lagi engkau akan membela Rasulullah? Apakah ketika menunggu sakaratul maut baru engkau hari ini saya mau berjuang di jalan Allah? Jangan Pak, jangan coba-coba. Takut zong, takut sia-sia.
Ayo sama-sama. Makanya alhamdulillah pian yang duduk di sini, Pak. Bu, pian yang duduk di sini walaupun sakit pinggang, sabak kesambutan batin, lapar parut, mata mengantuk, pian di sini wallahi billahi pian adalah dipilih dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kemuliaan berupa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa, Pak? Orang yang mau hadir maulid itu orang yang memang dihendaki oleh Rasulullah tumbuh di hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kita yang hadir ke sini, Pak, Bu, pian yang hadir ke sini berarti salah satu sebabnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan haul nih bentar lagi. Kita sedikit mengorek sedikit tentang kebiasaan abah guru nih. Ulun batakun, abah guru itu ganteng apa tidak? Suaranya merdu apa tidak? Kaya apa tidak? Alim apa tidak? Seorang wali apa tidak? Coba lihat muasyarahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 menit sebelum waktu azan datang sudah datang sejadah. Kita tidak bisa lurus seperti beliau. Minimal jangan sampai injury time baru masuk lapangan. Udah umur, udah stroke, udah komplikasi, baru ingat Allah, baru mau bersedekah. Kapan? Jangan sampai nunggu hal demikian datang. Ya, mana Habib ini kasar banar bapandirnya, mulai tadi karas banar. Dasar kali ini pang sudah ulun. Jadi mun pian kada katuju, ulun boleh kaja dah langsung. Nggih, bebe boleh kaja. Bawa turun muji kada terima. Iya. Langkahi dulu sih Din. Ya, ayo Pak, sama-sama yuk berjuang dia. Yuk, abah guru sekompol apa? Sholawatnya banyak. Bahkan satu hari itu khatamin dalail khairat. Tahu dalail khairat? Itu sehari 2 kali sampai 4 kali. Ya kan? Kita boro-boro baca yang dalail khairatnya yang mana ya, Bib ya? Sholawatnya puluhan ribu kali. Wajar nyimpinah. Pak, ulun batakun yang di sini seberapa anak mimpi Nabi kada? Anak mimpi Nabi kada? Anak mimpi Nabi kada? Jadi kan mulai malam ini ulun beb anak mimpi Nabi. Jadikan di hati pian cinta lawan Nabi. Ya kan? Jadikan doa-doa pian di antara doa-doa pian adalah Pak, ya Allah, jangan engkau matikan, jangan engkau angkat roh daripada tubuh ulun, walaupun ulun ini pendosa ya Allah, jarang sujud, bahkan sering bermaksiat ya Allah. Tapi aku ulun kepada siapa lagi berpinta, kalau siapa lagi ulun memohon, kalau kepada pian ya Allah, barang sekali seumur hidup ulun sebelum mati bermimpi lawan Nabi Muhammad SAW. Ya, adakan bantu. Ini guru sekumpul, Masya Allah, orang belum punya Mercy, punya Mercy. Orang belum punya Alphard, sudah punya duluan punya Alphard. Ya, kalau orangnya seperti beliau, dunia cuma ada di kantongnya. Pernah sekali Pak, anak nukar mobil, ini abah guru deh, abah guru sekumpul, nukar mobil, bawa duit sekelesek, sekantongan, cukuplah nukar Mercy. Itu kurang 15 juta abang guru timang dari sini. Itu kurang 5 juta abang guru ambil pulang. Ini lain Dimas Kanjeng lain. Balik, wah, balik. Mulun gak sampai lagi lah. Nah, itu labihan abang guru 5 juta. 5 juta gas dikang itu. Namun kita, itu sayang 5 juta. Namun kita 50.000 buat celengan Jumat berat. Ya enggak? 100.000 buat celengan Jumat. Uyuh. Nang paling banyak membuat celengan Jumat apa?
2000. Nah, buan mana dah? Buan mana dah? Buan orang tua elok sini bang. Nah, amalnya tadi. Ya, ini penting nih. Dasan KPR kalau kita buat hari Jumat itu kan ada celengan tuh. Ada celengan ada? Nah, itu celengan dikasih lubang supaya dimasukkan duit itu buat di lubang itu, bukan jangan dicelengin aja, dipelototin aja tuh celengan, bukan. Paham? Ini buat investasi akhirat, buat beli mobil di akhirat, buat beli rumah yang apa ada helipadnya, kalau perlu ada lapangan runway-nya, lapangan pesawat jet pribadinya. Jangan nanggung kalau pian kreditnya seminggu sekali 2000 mau beli napa di akhirat. Coba pian, coba pikirkan. Ini kira-kira masuk akal ada? Masuk akal ada? Coba pian, anak ngeridit di dunia, ngeridit rumah harganya 1 miliar. Ada kolam renangnya, ada ini garasinya dan lain-lainnya. Pian kredit 1 minggu 2.000 rupiah. Kira-kira kapan lunasnya? Keburu mati, ya ada. Nah itu pian kredit akhirat pian cuma 2000. Pengen masuk surga bersama Nabi, surganya di samping surganya. Ini kira-kira orang mimpi di siang bolong seperti ini. Kebanyakan hayalan, ya ada. Udah di dunia kada pernah bantu perjuangan Rasul, kada pernah sujud sama Allah, kada katujuh maulidan. Ya jadi hijrah Habib jadi Wahabi, wawasannya hanya kita seperti anbit buhannya kada di zaman Nabi. Pian adalah nang tadamu Nabi adalah kambang ini aja Nabi ya kah? Jadi mau menerima bid'ah itu kan usah dilawan pakai hadis, kan usah. Amun inya hendak disadarkan, tapi orang lagi jauh bang dari hidayah. Takut akan aja. Baju pian sini lah tuh. Apa baju aku baju babon bid'ah. Ya, baju pian sini. Belum bertakun baju pian ini ada zaman Nabi kada? Nah bid'ah kada boleh. Sini kira anak berkendaraan sekopi atau Vespa, ambil Vespanya, ambil sekopinya, ya. Di sekopi sama Vespa ada nggak? Kira-kira zaman Nabi? Ada, ambil, kada boleh. Giliran masalah akidah dimain-mainkan. Ini hati-hati Pak, Bu. Ini kita sudah negara kita ini dalam keadaan mempunyai penyakit yang kronis. Kalau umatnya kada mau bersatu, kapan lagi? Cobalah, ulun membayangkan sama mudah-mudahan lah, ya lah. Umat Islam aja nah ngumpulan duit sehari kan usah banyak 1.000 rupiah gasan bayar utang kita kira-kira insya Allah dalam hitungan setahun tuh terbayar kayak utang. Kalian tahu nggak utang Indonesia berapa sekarang? 6.000 triliun ya nggak? 6.000 triliun. Ini berbicara tentang apa, Bib? Ini hoax, Bib. Oh, ada datanya. Kita main data. Boleh. Kita punya badan intelijen. Rasulullah ada. Ada takutan. Main-main bukan badan intelijen negara lagi. Badan intelijen Rasulullah. Kira-kira kita sumbangin 1.000 ya. Sehari kira-kira setahun insya Allah kebayar tuh. Ya. Kita udah negara kita banyak utang. Ini ulama-ulama jadi kotak-kotakin, ya kan? Umat muslimnya kada mau berselawatan. Ini nih, bentar lagi nih kita di dosis 2 lagi nih. Apa tuh Bib? Itu booster mau 2 kali lagi. Suntik terus. Covid udah kada ada. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan dengan berkat salawat semua bala musibah diangkat Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini pemimpin kita disadarkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan yang sugih mau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya jabatan mau bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini kita minta kepada Allah, ya Allah, perkumpulan ini ya Allah, tolong pandanglah wajah kami para pendosa ini ya Allah. Berikanlah kami maghfirah ampunan-Mu ya Allah pada malam hari ini, pada malam awal-awal daripada bulan Rajab ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Berikan keberkahan kami ya Allah, dengan taufik hidayah-Mu ya Allah. Sadarkanlah umat ini ya Allah untuk mencintai dan berjuang di jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Perkumpulan ini ya Allah dibandingkan perkumpulan maksiat sedikit ya Allah, tapi dengan sedikitnya kami di sini dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, jangan Engkau haramkan kami meninggal dunia kecuali kami melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami bermimpi dengan Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun mata ini selalu memandang yang Engkau haramkan, hati ini selalu berprasangka yang tidak baik kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Maka dengan perkumpulan ini ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, tidak meninggal kami ya Allah, kecuali kami bermimpi dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad, diundang oleh Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam Rasulullah, untuk tawaf di Ka'batullah. Mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi ulun. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata-kata yang kada baik, kada pantas di telinga pilihan, ulun minta halal minta ridho. Ini hanya cuma wasiat, cuma mau Allah punya peringatan saja dari ulun kepada pian, dari pian kepada ulun, sama-sama supaya kita mendapat ridha Allah dan hidup dalam keadaan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur apapun, tidak ada unsur untuk memusuhi siapapun, tapi hanyalah tujuan ulun berbicara di sini untuk menyenangkan dan menyatukan hati kita, memusatkan pikiran kita bahwasanya esok ada lagi namanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini yang akan kekal abadi di sana, yaitu negeri akhirat sudah menanti di depan kita. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما كنا من قول لا إله إلا الله ما سبحنا الله بحمده وما صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم رحمة آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين ثم نذكر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة المجتهدين والمقلدين من عاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين ثم من سماها هنا ودلونا لأجله وسببه الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري sekumpul Haji Ismail Siddiq bin Wanta Hajjah Siti Maimunah binti Muhammad Nur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al Qur'an fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' qabrahum waj'al jannata ma'wahum wa maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallahi walidina wa amwatina wa amwatil muslimina wal muslimat
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا فأمتنا عليها غير مفتون ولا الضال مغير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن القيام والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian tadi rangkaian acara peringatan Haul pada malam hari ini yang ditutup dengan doa tahlil. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun atas nama pembawa acara dan atas nama sahibul hajat mengucapkan ampun dan maaf sekiranya terdapat kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu kami sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيخنا